Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kita punya biasanya ya konvensinya kolom itu perlakuan, baris itu replikasi. Jadi dalam satu perlakuan kita punya nggak cuma sekali. Misal kita nanam pakai pupuk kalium nggak cuma satu pot ya, ada N pot ya. Jadi sama-sama kalium tetapi berulang-ulang. Contoh yang tadi yang katalis sama-sama katalis A tetapi direaksikan berkali-kali ya. Dan contoh tadi 5 kali. Itu yang disebut dengan replikasi. Ya untuk menghindari kalau cuma sekali ya kebetulan saja hasilnya sekian. Jadi kalau 5 mungkin lebih representatif sampelnya. Oke, perhatikan ya. Di tabel ini tadi Y, I, J. Jadi sekali lagi I itu kolom, J-nya baris ya. Jadi pengamatan untuk perlakuan I yang ke J ya. Jadi kolom ke I baris ke J itu sama dengan maaf ini harusnya nggak ada J, mu I ditambah epsilon IJ. Ya, jadi pengamatan ke J pada perlakuan ke I itu sama dengan rataan dari perlakuan tersebut ya, ditambah sesuatu yang random, yang error random. Artinya begini, kalau tidak ada error random, ya, kalau tidak ada error random, seluruh baris di kolom ke I nilainya sama dengan mu I. Kalau misalkan seperti ini ya, artinya ya dalam satu kolom angkanya sama semua mu I ya, seperti itu. Nah, tapi kenyataannya kan enggak. Nah, jadi kadang dia lebih besar, lebih kecil dari rataannya. Berarti epsilon itu kadang positif, kadang negatif ya. Nah, selanjutnya mu I kita pecah lagi. Mu itu apa? Mu itu adalah rataan semua. Rata. Jadi rataan semua perlakuan. Jadi rataan semua hasil percobaan dengan semua katalis itu sampai kiamat itu adalah mu. Jadi mu I itu sama dengan mu rataan dari semua yang ada ditambah alfa I. Alfa itu apa? Alfa itu adalah efek dari perlakuan ke I. Ya. Jadi rataan dari perlakuan ke I sama dengan rataan dari seluruh populasi ditambah efek dari perlakuan ke I. Nah, jadi menguji apakah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya, ya. Jadi apakah mu I sama untuk semua I? Itu ekivalen dengan menguji apakah alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa K sama dengan 0. Karena kalau semua alfa I sama dengan 0 artinya apa? Mu I sama dengan mu. Berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu. Artinya apa? mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu. Jadi H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya itu ekivalen dengan menguji alfa 1 sama dengan alfa 2 dan seterusnya sama dengan 0. Nah, hipotesis tandingannya minimal salah satu alfa tidak sama dengan 0. Jadi ada yang satu positif satu, satunya pasti negatif satu ya. Karena kalau dijumlah alfa I itu harus sama dengan 0. Kalau tidak percaya kalian coba hitung ya. Oke, ini contohnya nanti kita lihat lagi. Nah, sekarang ini agak rumit sedikit. A itu treatment ya, antar perlakuan. Nah, masih ingat sigma kuadrat? Sigma kuadrat itu adalah variansi dari seluruh data. Jadi kalau di sini variansi dari semua. Jadi apa? Berarti 25 minus, ini misalkan rataan dari semua Y barbar tadi ya.
kuadrat sampai 28 minus Y barbar kuadrat. Terus dibagi 4 kali 4 ya, 16 ya. Dari ham ini minus 1 dibagi 15. Ya. 4 kali 4 minus 1. Nah, itu adalah sigma kuadrat head tapi ya. Kalau sigma kuadrat sebenarnya kita nggak pernah tahu. Nah, jadi cara menaksir sigma kuadrat kita bisa pakai sigma kuadrat head tadi ya. Sigma YIJ minus Y barbar kuadrat dibagi N minus 1. Itu dalam hal ini N kali K ya. Kali N minus 1. Kolom dikali baris minus 1. Oke. Ini tadi ya. Nah, tapi ada cara yang lain ya. Ini pembuktiannya kalian bisa lihat di buku Walpole. Kita menggunakan ekspektasi dari JKA dibagi K minus 1. JKA itu kuadrat antar perlakuan ya. Jadi tadi JKA itu seperti ini ya. Nah, jadi itu JKA dibagi K minus 1, ya kan ada K minus 1 ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Nah, pembuktiannya nanti kalian lihat di tabel, di Walpole. Ekspektasi dari JKA itu sama dengan K minus 1 sigma kuadrat ditambah N dikali sigma alfa I kuadrat. Perhatikan, jika alfa I 0 untuk semua I, apa yang terjadi? Berarti sigma 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, 0 dikali N, 0. Berarti K minus 1 sigma kuadrat. Berarti apa? Ekspektasi jika A dibagi K minus 1 sama dengan sigma kuadrat. Ya. Itu sama dengan, nah ini kita sebut sebagai S1 kuadrat. Ya. Untuk membedakan dengan S kuadrat. Nah, artinya apa? Jika alfa I selalu sama dengan 0, maka ekspektasi S1 kuadrat itu sama dengan S kuadrat. Ya. Sama dengan ekspektasi S kuadrat ya. Karena ekspektasi S kuadrat masih ingat ya. Artinya apa? S kuadrat dibandingkan dengan S1 kuadrat harusnya nggak beda jauh. Ya. Itu kalau alfa I sama dengan 0. Tapi perhatikan, kalau alfa I tidak sama dengan 0, ya, ada yang plus, ada yang minus. Ya. Misalkan 1 alfa itu plus 2, berarti satunya lagi minus 2 ya. Jadi di sini ada 2 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat, berarti 4 dikali N. Berarti kan besar ya. Nah, berarti ekspektasi JKA-nya lebih besar dari ya. Jadi ekspektasi S1 kuadrat lebih besar dari sigma kuadrat. Nah, sekarang kita sederhana. Jadi kita bandingkan S1 kuadrat dibandingkan dengan S kuadrat. Oke, kalau alfa I sama dengan 0, berarti kan ekspektasinya berapa? Berarti kan sigma kuadrat dibagi sigma kuadrat. Berarti kira-kira sama dengan 1. Nah, jadi kalau tidak ada perbedaan perlakuan, di mana kalau tidak ada perbedaan efek perlakuan itu artinya alfanya sama dengan 0 untuk semua perlakuan. Jika alfanya sama dengan 0 untuk semua perlakuan, berarti S1 kuadrat kurang lebih besarnya sama dengan S kuadrat. Kurang lebih 1. Sebaliknya, jika ada efek perbedaan perlakuan, maka sigma alfa I kuadratnya besar, sehingga S1 kuadrat dibagi S kuadrat itu besar. Nah, tapi tidak lain kalau datanya ini normal, ya.
datanya normal, maka ini akan berdistribusi apa? F. Ya. Nisbah dari dua variansi itu distribusi F. Nah, jadi kalau F-nya sangat besar, artinya apa? Kita balik. Kalau F-nya sangat besar, berarti S1 kuadrat jauh lebih besar dibanding S kuadrat. Kalau S1 kuadrat jauh lebih besar dibanding S kuadrat, artinya apa? Alfa I pasti tidak sama dengan 0 semua. Kalau alfa I tidak sama dengan 0 semua, berarti mu I tidak sama semua. Tidak semuanya sama. Nah, jadi itu logikanya dibalik. Jadi, kalau F-nya besar sekali, maka H0 ditolak. Berarti ada perlakuan yang berbeda. Nah, itu jadi ide dasar dari ANOVA. Cukup sederhana ya. Jadi cukup elegan. Kita nggak perlu membandingkan mu1 dengan mu2, mu2 dengan mu3, dan seterusnya. Kita tinggal melihat apakah variabilitas antar mu itu tadi, antar perlakuan tadi, ya, itu lebih besar dibanding variabilitas di dalam perlakuan. Kalau variabilitas antar perlakuan berbeda, jadi ada alfa I yang berbeda, maka kita simpulkan ada perbedaan efek perlakuan. Ya, itu kita simpulkan demikian kalau apa? Kalau F-nya sangat besar. Nah, jadi tadi ya, jika H0 benar, maka nisbah S1 kuadrat bagi S kuadrat merupakan variabel random F yang berdistribusi F dengan degree of freedom K-1 dan K dikali N-1. Maka H0 akan ditolak pada level selanjutnya jika F-nya itu sangat besar. Jadi F ini lebih besar dari F tabel. Misalkan 5%. Jadi kalau F hitung tadi ya, sangat besar, maka dia akan jatuh di daerah penolakan. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia di sini, nisbahnya S1 kuadrat dibanding S kuadrat, itu tidak berbeda signifikan. Ya. Memang angkanya sih nggak satu persis, ya, tapi tidak cukup besar sehingga kita mengatakan perbandingannya tidak berbeda. Nah, ini rumus-rumus ya. Saya rasa sekarang ya kalau mau manual ya nanti kan mungkin coba juga pakai Excel, tapi sekarang semua pakai software ya. G itu galak, nah itu antar perlakuan, T itu total. Nah, itu kalian bisa bikin tabel ANOVA dengan rumus ini, masukkan ke sini. Saya rasa tabel ini cukup familiar ya, dari regresi kita sudah pernah melihat. Nah, ini nanti kalian bisa lihat ya, kita punya 4 laboratorium, kemudian melakukan uji tarik, hasilnya seperti ini. Hasil pengukurannya, semua spesimennya dianggap identik ya. Jadi kita beli 20 spesimen, ya 5 kali 4, 20 spesimen yang sama persis, kemudian diuji coba ke 4 laboratorium. Jadi kalaupun berbeda, artinya bukan karena spesimennya berbeda, tetapi mesin pengukurnya yang berbeda. Ternyata dalam satu lab saja bervariasi. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus-rumus tadi. Nanti kalian verifikasi pakai Excel ya. Hasilnya harusnya seperti ini. Nah, coba perhatikan ya, antar perlakuan S1 kuadratnya, jadi ekspektasi sigma kuadratnya ya. Kalau menggunakan rumus tadi, 28,3. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang pakai S kuadrat tadi, rumusnya sekian. Nah, kita bandingkan, ini adalah F-nya. F-nya 43. Ya, sekilas kita lihat besar sekali F-nya ya. Enggak, tapi bisa lihat dari tabel ANOVA, kritisnya berapa. Jadi kritisnya di ANOVA, untuk degree of freedom 3 dan 16 adalah 3,14. 43,5 jauh lebih. Nah, ini F hitungnya di sini ya. Jadi masuk daerah penolakan.
Jadi simpulkan bahwa salah satu laboratorium menghasilkan rataan pengukuran yang tidak sama. Nah, jadi pertanyaan berikutnya kira-kira mana yang tidak sama? Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya.